Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita sekalian. Pada kesempatan kali ini kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kupang ingin menyampaikan hasil diskusi kami berkaitan dengan mata kuliah manajemen perbankan. Di sini ada tugas yang telah diberikan oleh dosen pengampu, yakni tugas mata kuliah manajemen perbankan. Sebelum itu saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama saya selaku moderator Supriyadi Lewerun, yang kedua Nazlan, yang ketiga Firjiawan, yang keempat Junus Ndoi. Oke, jadi baik, sebelum itu saya Supriyadi Lewerun selaku pembicara pertama ingin menyampaikan hasil diskusi kami yang berkaitan dengan rasio keuangan bank. Jadi yang pertama adalah kita lihat terlebih dahulu mengenai apa itu kira-kira rasio keuangan bank. Nah, di sini rasio finansial atau rasio keuangan itu ia merupakan alat analisis perusahaan untuk menilai kinerja suatu perusahaan berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat pada laporan pos keuangan, yakni neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas. Rasio keuangan adalah suatu indikator yang digunakan sebagai media analisa secara lebih mendalam terhadap sebab terjadinya suatu masalah. Jadi di dalam sebuah bank atau perusahaan, kalau memang di situ terdapat permasalahan atau permasalahan yang mengenai keuangan, berarti di sini dapat difungsikan rasio keuangan ini untuk kemudian bagaimana bisa melihat suatu masalah itu untuk dicarikan jawabannya atau jalan keluarnya. Oke, tadi sudah kita lihat tentang apa itu rasio keuangan. Dan di sini lebih dikhususkan lagi mengenai rasio keuangan bank. Jadi rasio keuangan bank adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui kesehatan bank dan mengetahui kondisi keuangan bank dilihat dari laporan keuangan yang disajikan oleh bank secara periodik. Dalam laporan keuangan yang dibuat bank menggambarkan kinerja bank selama periode tertentu. Rasio bank merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kinerja usaha bank dalam satu periode akuntansi. Akan tetapi di sini rasio yang digunakan lebih bersifat kompleks daripada rasio-rasio yang digunakan untuk menilai kinerja perusahaan non-bank pada umumnya. Risiko yang dihadapi bank jauh lebih besar ketimbang perusahaan non-bank, sehingga beberapa rasio dikhususkan untuk memperhatikan rasio ini. Berikut beberapa pengertian rasio menurut para ahli. Di sini kami mengutip dua ahli, yaitu Van Horne dan Posowis, kemudian S. Munawir. Jadi dari sekian banyak ahli yang memberikan pengertian mengenai rasio keuangan bank, di sini ada dua yang kami kutip. Yang pertama Van Horne dan Posowis. Beliau mengatakan bahwa indeks rasio keuangan menurut beliau adalah indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Yang berikut menurut Munawir, suatu metode analisis untuk mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi secara individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut. Nah, di sini pada dasarnya itu pengertiannya itu sama, tetapi dalam konteks penyampaian atau konteks bahasanya itu berbeda-beda, tetapi pada dasarnya substansinya itu merujuk kepada rasio keuangan bank. Sehingga di sini perlu membutuhkan pemahaman lebih
dari kita sekalian untuk bagaimana bisa menalar apa yang telah disampaikan oleh para ahli tersebut. Baik, kita masuk kepada pembahasan yang berikut berkaitan dengan pengertian dan jenis-jenis rasio. Jadi di sini tugas yang diberikan itu ada 4 di poin ini, yaitu sub-sub babnya itu yang pertama pengertian dan jenis-jenis rasio, kemudian ada rasio likuiditas, ada rasio solvabilitas, dan ada rasio rentabilitas. Ya, kita masuk yang pertama yaitu rasio likuiditas. Di sini rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Dengan catatan semakin besar rasio likuiditas, maka semakin liquid. Pertimbangan rasio likuiditas dengan cara yang pertama yaitu quick ratio. Quick ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam mengetahui kewajibannya pada para deposit atau pemilik giro, tabungan, dan deposito dengan harta yang paling liquid yang dimiliki oleh bank. Rumus yang digunakan yaitu QR atau quick ratio sama dengan cash asset per total deposit kali 100%. Jadi kalau nanti dalam misalnya teman-teman dalam proses perkuliahan ada menemukan soal yang berkaitan dengan quick ratio, berarti persamaan atau rumusnya seperti yang di bawah ini. Baik, perkenalkan, nama saya Firgawan Alextanto Arkan Blolon selaku pemateri kedua. Ini langsung saja ke pokok pembahasannya, lanjutan dari rasio likuiditas. Kita mulai. Yang pertama, investing policy ratio. Investing policy ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam melunasi kewajiban kepada para depositnya dengan cara melikuiditas surat-surat berharga yang dimilikinya. Rumus IPR sama dengan securities per total deposit kali 100%. Yang kedua, cash ratio. Cash ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam melunasi kewajiban yang harus segera dibayar dengan harta liquid yang dimiliki bank tersebut. Rumus tersebut CR sama dengan liquid asset per short term borrowing kali 100%. Kita lanjut ke rasio kedua, yaitu rasio solvabilitas. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank mencari sumber dana untuk membiayai kegiatan bank atau alat ukur untuk melihat kekayaan bank serta melihat efisiensi pihak manajemen bank. Perhitungan rasio ini dilakukan dengan cara yang pertama, primary ratio. Primary ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur apakah permodalan yang dimiliki bank sudah memadai atau sejauh mana penurunan yang terjadi dalam total aset masuk dapat ditutupi oleh capital equity. Jadi rumus yang digunakan PR sama dengan equity capital per total aset kali 100%. Terus yang kedua, risk asset ratio. Risk asset ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemungkinan penurunan risk aset.
Jadi risk asset ratio yang risk asset ratio rumusnya yang digunakan RAR sama dengan equity capital per total aset kurang cash asset kurang securities kali 100%. Yang berikut masih berkaitan dengan rasio solvabilitas. Jadi yang ketiga, secondary risk ratio. Secondary risk ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur penurunan aset yang mempunyai risiko lebih tinggi. Jadi rumus yang digunakan SRR sama dengan equity capital per secondary risk asset kali 100%. Terus yang berikutnya, yang keempat, capital ratio. Capital ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur permodalan dan cadangan penghapusan dalam menanggung perkreditan, terutama rasio yang terjadi karena ada kegagalan dalam menagih bunga bank. Jadi ini rumus yang dipakai, CR sama dengan equity capital tambah reserve for loan loss per total loans kali 100%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazlan. Saya selaku pemateri ketiga. Langsung saja ke pokok pembahasan. Yang ketiga, rasio rentabilitas. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank. Perhitungan rasio ini dilakukan dengan cara yang pertama, gross profit margin. Gross profit margin adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui persentase laba dan kegiatan usaha murni dari bank setelah dikurangi biaya-biaya. Rumusnya GPM sama dengan operating income kurang operating expense operating income kali 100%. Bagian kedua, net profit margin. Net profit margin adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan net income dari kegiatan operasi pokok bank. Rumusnya NPM sama dengan net income operating income kali 100%. Berikut yang bagian C, return equity capital atau ROE. Return equity capital atau ROE adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola kapital yang ada untuk mendapatkan net income. Rumusnya ROE sama dengan net income garing equity income kali 100%. Bagian D, return on total asset. Return on total asset adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola aset. Ada dua cara yang dihitung, antara lain: 1. Gross yield on total asset, mengukur kemampuan manajemen bank menghasilkan income dari pengelolaan aset. Rumusnya GRTA sama dengan operating income per total asset kali 100%. 2. Net income total asset
mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh profitabilitas dalam manajerial efisiensi secara overall. Rumusnya NITA sama dengan net income per total aset kali 100%. Yang berikut bagian E, rate return on loans. Rate return on loans adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola kegiatan pengkreditan. Rumusnya RRL, interest income per total loans kali 100%. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya sebagai pembicara keempat. Perkenalkan, nama saya Junus Ndoi. Langsung saja ke materinya, yaitu tujuan rasio keuangan bank. Dalam buku laporan keuangan menurut Jeminggan 2006, halaman 243 dikatakan bahwa rasio keuangan bank memiliki beberapa tujuan, yaitu pertama, untuk mengetahui kemampuan kecukupan modal bank dalam mendukung kegiatan bank secara efisien. Yang kedua, mengukur kemampuan bank dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendek. Untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan profit melalui operasi bank. Yang ketiga, untuk mengukur kemampuan bank dalam menyanggah risiko dari aktivitas operasi. Yang keempat, untuk mengetahui kinerja manajemen dalam menggunakan semua aset secara efisien. Yang berikut manfaat rasio keuangan bank. Yang pertama, perkiraan terhadap hasil dan kondisi keuangan bank. Yang kedua, diagnosis terhadap masalah manajerial, operasional, dan masalah lainnya. Yang ketiga, mengurangi ketidakpastian yang sulit dihindari dan sering ditemui dalam proses pengambilan keputusan. Yang keempat, pertimbangan awal dalam pemilihan investasi. Yang kelima, mengukur tindakan keberhasilan manajemen bank. Jadi baik, sekian dan terima kasih banyak. Dengan pembicaraan terakhir tadi, maka demikianlah penyampaian kami pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan tadi dapat berguna dan bermanfaat untuk kita sekalian, dan dapat menjadi bahan tambahan untuk kita sebagai mahasiswa yang dalam hal ini mempelajari ilmu rasio keuangan bank. Hingga tadi yang telah kami sampaikan yang berkaitan dengan pengertian dan jenis rasio, kemudian rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio rentabilitas. Mungkin apa yang kami sampaikan tadi tidak terlalu terperinci, sehingga kalau memang ada kesempatan nanti kita bertemu lagi di video-video berikutnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita sekalian.